Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Devi Sandika Putri, NIM 19 15 40 10 27 dari reguler 1 tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi yang berhubungan dengan metode pengukuran suhu basal. Apa sih siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah perubahan alami reguler yang terjadi dalam sistem reproduksi perempuan yang membuat kehamilan menjadi memungkinkan. Nah, siklus tersebut diharuskan untuk diproduksi oleh sel telur dan untuk mempersiapkan uterus untuk kehamilannya. Lalu, apa sih suhu basal tubuh itu? Suhu basal tubuh adalah suhu tubuh Anda di pagi hari sebelum bangun dari tidur dan beraktivitas. Biasanya, perubahan suhu basal tubuh akan terjadi sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi atau masa subur berlangsung. Inilah mengapa pengukuran suhu basal tubuh bukan untuk menentukan kapan Anda harus melakukan hubungan seks, tapi untuk memberitahu Anda bahwa ovulasi itu telah terjadi. Banyak dokter ahli kandungan yang akan menyarankan pasiennya untuk melakukan pengukuran suhu basal tubuh ini ketika mereka mencoba untuk melakukan kehamilan. Lalu tujuannya apa sih dilakukannya suhu basal tubuh ini? Nah, tujuannya yaitu agar Anda bisa mengetahui apakah ovulasi berlangsung normal atau tidak. Nah, bila Anda melakukan pencatatan secara rutin dan teratur, dokter bisa segera mengidentifikasi dan mencoba mengatasi masalah ovulasi atau masa subur secepat mungkin. Lalu, bagaimana sih pengukuran suhu basal tubuh ini untuk dapat dideteksi secara ovulasi? Normalnya, suhu tubuh perempuan saat tidak berovulasi adalah 35,5 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius, tergantung pada individu dan suhu tempat tinggalnya. Setelah telur dilepaskan oleh indung telur atau ovarium, rata-rata perempuan akan mengalami kenaikan suhu basal tubuh sekitar 0,5 derajat Celcius. Mengapa? Karena setelah ovulasi, peristiwa pelepasan telur oleh indung telur yang merupakan masa subur, indung telur mengeluarkan hormon progesteron. Hormon ini memanaskan segalanya di dalam tubuh Anda dan bekerja penuh mempersiapkan lapisan rahim untuk kemungkinan kehamilan. Suhu basal tubuh Anda akan terus naik dan meningkat lagi sekitar 0,5 derajat Celcius sampai tepat sebelum menstruasi. Lalu akhirnya akan kembali normal. Namun bila hamil, suhu tubuh Anda tidak akan tetap, melainkan akan tetap meninggi dan sampai melalui trimester pertama. Bila suhu tubuh tidak mengikuti pola perubahan ini, maka ada kemungkinan Anda mengalami masalah ovulasi atau masa subur. Lalu bagaimana sih untuk teknik pengukurannya? Pertama, karena perbedaan temperatur tubuh saat ovulasi atau masa subur sangat kecil, Anda perlu melakukan pengukuran dengan termometer spesial suhu basal tubuh. Termometer suhu basal tubuh mencatat kenaikan suhu lebih akurat ketimbang termometer biasa. Anda bisa memilih termometer jenis merkuri atau digital. Termometer suhu basal tubuh jenis merkuri bentuknya mirip termometer pengukuran demam, hanya saja jarak antara derajat lebih besar dan lebih mudah untuk dibaca. Termometer jenis ini bisa digunakan untuk mulut atau di dubur. Hasil pengukuran lalu dicatat dalam lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 Untuk membuat grafik derajat perubahan suhu Celcius yang akurat, Anda harus setiap mengukur hari. temperatur tubuh Grafik sesaat ini setelah bisa bangun tidur di dibuat pagi hari, dan kertas sebisa mungkin pengukuran milimeter suhu blok. basal tubuh dilakukan di Grafik waktu ini yang akan sama. memberikan Anda Caranya, pola letakkan temperatur perubahan suhu suhu basal tubuh tubuh di saat samping siklus tempat tidur. menstruasi dan masa Lakukan subur. pengukuran sebelum Setiap Anda orang beranjak dari polanya tempat tidur, berbeda-beda. berbicara, Ada yang makan, minum, mengalami atau berhubungan lonjakan seks. suhu secara Termometer tiba-tiba, suhu ada basal yang tubuh naik harus secara dimasukkan ke bertahap. mulut atau dubur Pola selama ini 5 menit kadang penuh. bervariasi dari siklus ke siklus. Lalu, apa sih tanda bahwa ovulasi telah terjadi? Apabila suhu tubuh meningkat lebih tinggi daripada suhu yang tercatat selama 6 hari sebelumnya, suhu tubuh akan tetap berada pada level ini atau mungkin mengalami kenaikan lagi selama 3 hari. Lalu jika melalui tahap ini bisa dikatakan ovulasi telah terjadi, umumnya Anda akan mencapai suhu terendah saat ovulasi atau masa subur akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah ovulasi. Lakukan pencatatan suhu basal tubuh ini selama beberapa bulan. Bila Anda tidak menemukan adanya kenaikan suhu ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus, temui dokter untuk melakukan tes darah.
Lalu apa yang memengaruhi keakuratan pengukuran ini? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh dan akhirnya mempengaruhi keakuratan pengukuran atau pencatatan suhu basal ini. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, kurang tidur atau tidur terganggu. Yang kedua yaitu bangun di jam yang berbeda. Yang ketiga yaitu sakit atau kelelahan. Dan yang keempat yaitu kondisi emosi yang tidak stabil. Lalu yang kelima yaitu karena faktor merokok, kemudian yang keenam yaitu karena faktor mengkonsumsi alkohol. Nah, jadi itulah hubungan siklus menstruasi dengan metode pengukuran suhu basal. Itulah tadi video dari saya mengenai siklus menstruasi berkaitan dengan metode pengukuran suhu basal. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih karena telah menonton video ini atau menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.